Masak 2 menu satset simpel murahan tapi enak yang bikin bebe terus bertambah. Hayo, ada yang tahu nggak menu apakah itu? Ayo jom ditonton videonya sampai habis biar nggak penasaran ya. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas pagi hari aku. Semoga kalian gak bosan-bosan ya nonton videonya. Oke say, untuk video ini tuh aku tagnya di sekitaran jam setengah 7 pagi dan ini aku tuh udah di dapur aja nih. Mau masak kita. Dengan serba-serbi bahan-bahan masakan yang udah kelar aku siapin di atas meja juga. Nah kali ini ataupun hari ini aku tuh mau masaknya sambal jamur putih say. Masya Allah, itu bener-bener menu favorit aku banget. Selain sambal jamur, rencananya aku tuh mau masak tumis tahu yang aku campur pakai tauge gitu beh. Pokoknya bakalan enak banget deh menu hari ini tuh. Semoga aja ya mood aku tuh nggak patah di tengah jalan, jadi masakannya bisa mateng semua deh. Jangan heran sama aku yang dari tadi tuh suka banget ngedus-ngedus jamur. Soalnya untuk jamur ini tuh udah aku beli di sekitaran 2 hari yang lalu ya say. Cuman aku simpen di dalam kulkas dan ini posisinya udah agak sedikit kayak lembab gitu, terus ada bau-bau pesingnya, tapi asli ini masih bagus sih, semoganya masih tetap aman kita konsumsi ya. Oke, jamurnya tadi udah kelar kita bersihin ya, udah aku belah kecil-kecil juga, tipis-tipis, pokoknya sesuai selera aja lah. Dan untuk perbumbuannya juga di sini tuh udah kelar aku ulek, cuma pakai baput, bemer, cabai rawit sama rampai. Langsung aja untuk perbumbuannya ini bakalan kita tumis-tumis terlebih dahulu ya sampai benar-benar wangi banget. Nanti kalau udah lumayan layu untuk si perbumbuannya ini, persambalannya baru deh di sini tuh kita cemplungin untuk si jamurnya tadi sedikit demi sedikit. Gimana nih penampakan sambalnya, udah menggoda belum? Asli ini tuh aromanya bener-bener wangi banget loh, bikin aku bersin terus dari tadi. Nah ini jamurnya, oke lanjut gaskan kita masukin semua. Diaduk-aduk, digong serang-gangsreng, pokoknya ya kayak gitulah ya. Kalau nggak digong serang-gangsreng nanti yang ada malah gosong lagi bagian bawahnya ya kan. Ini tangan emang udah paling nggak bisa diem banget kalau lagi masak. Ada aja yang dikerjain ya. Contohnya sambil lap-lap meja lah, lap-lap kompor lah. Kayaknya emang udah menjadi aktivitas rutin kita sebagai emak-emak lah ya. Kalau pegang kerjaan itu tuh paling nggak bisa kalau cuma mentok di satu kerjaan doang. Sambil nyambi-nyambi kayak gini. Pokoknya tangan kita itu kadang-kadang udah sama kayak mantra Mbah Dukun gak sih? Lanjut ke masakan, jangan kelupaan tadi belum kita kasih bumbu seasoning ya kan. Jadi di sini tinggal kita tambahin sesuai selera masing-masing aja. Di sini aku cuma tambahin garam, micin, kaldu bubuk. Kalian kalau suka manis boleh banget tambahin gula. Yuk ikutin aku untuk icipin sayur. Rasanya sesuai ekspektasi aku banget. Enak ini, asli beneran endul banget. Oke, untuk semua bumbu seasoning udah kelar kita masukin semua. Jadi ini untuk bumbu-bumbu yang nyisa langsung aja gaskan bakalan kita masukin kembali ke dalam toples ya, biar nggak ada cicak yang masuk. Ini untuk sambal kita. Terakhiran tinggal kita tambahin irisan daun bawang tadi. Masya Allah, wow, bikin ngiler nggak nih? Mohon maaf banget ya kalau banyak banget suara yang masuk, karena ini tuh posisi VO-nya anak-anak kan lagi pada libur sekolah ya kan, di hari Minggu. Jadi nggak tau lah kerjaan anak-anak di luar itu tuh ngapain, gubrak-gabrik asli berisik banget. Jadi harap maklum aja ya. Voice overnya aja sayang yang di hari Minggu. Tapi kalau untuk videonya ini asli udah lama banget ya aku tag, cuman ya menumpuk di galeri kayak gitu. Saking udah lamanya sampai-sampai di sini tuh aku kelupaan ini untuk videonya aku tag di tanggal berapa dan di hari apa. Tapi semoga aja untuk alur ceritanya masih tetap nyambung lah ya sama isi video ini. Dan oke, singkat ceritanya di sini untuk sambal jamur kita tadi udah mateng ya kan. BTW karena di sini tuh posisinya suami mau berangkat kerja, sementara kalau anak-anak itu tuh udah kita anterin duluan ya jam 7 tadi. Sebenarnya cuma Milda aja sih yang kita anterin, soalnya dia kan masuknya pagi. Dan kalau untuk Uda Aziz itu tuh nanti sabar ya, siangan dikit di sekitaran jam 9 baru deh aku antar. Soalnya emang anaknya masuknya sekolah siang say. Ujung-ujung di sini tuh untuk nyiapin bekal suami berangkat kerja udah kelar aja nih, mulai dari nasi dan sambal jamurnya tadi. BTW untuk nasinya di sini tuh aku pakein sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Soalnya suami kalau makan emang dikit banget. Jadi kalau misalkan mau kita tambahin nasi yang banyak juga kayaknya sayang banget. Karena nanti sore juga pasti bakalan masih nyisa di dalam bontot dan dibawa pulang. Sedangkan nasi yang masih lumayan hangat, terus kalau ditutup itu kan dia pasti berkeringat ya. Jadi nasinya itu tuh kayak udah agak sedikit berbeda gitu loh rasanya. Jadi ujung-ujungnya ya pasti terbuang deh untuk makan ayam. Karena di sini posisinya suami udah berangkat kerja juga. Jadi untuk sambal jamurnya ini langsung aja aku masukin ke dalam piring ya. Piring atau iya piring, bukan mangkok sayang, tapi ini piring. Melipir ke bawah, kita duduk-duduk dulu di sana ya kan. Karena asli bener-bener sejuk banget, ditambah lagi nih ya sama semilir angin sepoi-sepoi di pagi hari. Masya Allah bener-bener seger banget. Kira-kira ngapain? Ayo ikutin aku terus yuk. Masaknya ini belum kelar nih. Karena sayur tahu ini tuh aku khususin untuk anak-anak. Jadi untuk perbumbuannya di sini kita nggak pakai cabai ya, cuma pakai daun bawang, terus irisan bawang merah, bawang putih. Masya Allah, di sini cara aku ngiris bawang putihnya pakai tenaga dalam banget nggak tuh? Ya habisnya untuk pisau yang aku pakai di sini tuh benar-benar imut-imut
semut banget kecil mungil ya kan. Jadi ngegepreknya juga harus bener-bener pakai tenaga yang ekstra biar bawangnya hancur. Nah, biar ada warna-warna bunganya, jadi di sini tuh kebetulan karena tomatnya lagi habis, jadi aku cuma pakai rampai aja sayang. Dan lanjut di sini minyaknya udah kelar kita panasin terlebih dahulu. Kita oseng-oseng di bagian bawangnya dulu nih. Kalau udah lumayan layu, kita tambahin secukupnya aja air, nggak usah banyak-banyak. Karena kita belum mau berenang juga ya kan. Dan ini untuk tahunya langsung aja gaskan kita masukin. Jadi sambil nunggu sayurnya itu tuh mendidih, jadi langsung ya melipir dulu kita ke bagian pojok sini nih. Nggak tahu lah apa lagi yang harus aku pegang di sini. Kebetulan karena ngeliat toplesnya perbumbuan itu kayak udah lumayan kotor banget ya kan, berminyak-minyak. Jadi gaskan di sini tuh kita lap-lap dulu. Terus untuk bagian piring-piring yang kotor ya, mangkok-mangkok yang kotor di sini tuh udah kelar aku bawa keluar semua biar di sini tuh kayak yang plong gitu, lega banget kita ngelihatnya, kayak enggak yang terlalu berantakan gitu loh. Untuk sisa sayuran yang nggak kemasak juga di sini tuh udah kelar aku masukin dalam kantong plastik. Nanti bakalan kita balikin lagi ke dalam kulkas ya biar nggak cepet busuk sayang. Jadi kita lanjut lagi ke persayuran. Alhamdulillah udah mendidih, jadi langsung aja untuk togenya di sini tuh kita masukin. Gak tahu kenapa aku tuh kalau toge kok lebih suka banget sama toge kedelai ya ketimbang sama toge kacang hijau. Ada yang sama nggak nih? Mungkin kalau dimakan itu tuh kayak lebih berasa keras-keras gitu nggak sih di mulut? Micin, garam, kaldu bubuk udah kelar kita tambahin. Jangan kelupaan irisan daun bawangnya kita masukin juga biar penampilannya makin cantik. Dan di sini juga untuk para bunda-bunda yang lagi nontonin konten aku ya kan, cobain deh masak kayak gini, dijamin insya Allah anak-anaknya itu tuh pasti bakalan suka. Soalnya kalau anak aku itu tuh suka banget kalau udah dimasakin kayak gini. Aduh, makanya itu tuh bisa sampai 2-3 kali nambah loh. Wih, durasinya udah kelar dan sampai ketemu lagi di vlog aku berikutnya ya. Bye bye, selamat mencoba.